Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua, haleluya. Meskipun kita tetap di rumah, tapi kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau sertai jalanku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
padamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kita akan boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Haleluya Yesus, memuji dan besarkan nama Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Jika Tuhan pada hari ini Tuhan, kami akan bersekutu Tuhan, memuji dan besarkan nama Bapa. Biarlah Tuhan urapi setiap kami Tuhan, dimanapun anak-anak berada Tuhan, roh yang sama Tuhan, urapan yang sama turun atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Tuhan di mana nama Tuhan dimuliakan, di situ Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau berkati Tuhan seluruh pelayan Tuhan yang mengandar pelayanan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Beristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan firman Tuhan boleh mendapatkan tempat yang baik dalam setiap hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya ada sukacita yang luar biasa ya. Karena hari ini adalah hari yang spesial, kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita tetap stay di rumah, haleluya, puji nama Tuhan. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Haleluya. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang memegang segenap kehidupan kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan pujian ini dari awal. Ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak
lagi, katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah, dia mati, bangkit dan naik ke surga. Haleluya. Hari ini kita merayakan hari kenaikan dia ke surga, dan dia menjanjikan Roh Kudus turun atas setiap kita, yang akan membantu kita, yang akan menolong kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Haleluya. Bersama Roh Kudus kami akan lewati hari-hari kami, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Haleluya Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan bantu kami, akan menolong kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami perlu Roh Kudus Tuhan. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Pada saya persilakan. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan
dengan harta kekayaan duniawi, dengan harta kekayaan duniawi. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memperingati hari kenaikan Tuhan, yang akan mengingatkan kepada kami betapa Engkau yang sekarang ada di dalam surga, siap untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, dan siap untuk mendengar, menjawab doa-doa kami Bapa. Engkau tahu keberadaan kami di sini Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami kuasa yang daripada Tuhan untuk mengatasi segala permasalahan kami Tuhan. Terima kasih, mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk hamba-Mu dan juga sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan di rumah masing-masing Tuhan. Berikan kepada kami urapan yang sama sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meneruskan doa kami, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita beribadah secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita orang yang percaya, bahwa kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah kematian dan kebangkitannya. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang tidak asing lagi, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama ketika kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ayat ini kesekian kalinya dan hampir setiap memperingati hari kenaikan Tuhan dikumandangkan, diberitakan untuk mengingatkan kepada saudara dan saya. Kalau kita melihat bahwa kenaikan Tuhan ke surga ini adalah suatu kebenaran yang sangat penting bagi orang yang percaya. Yang menggenapi firman-Nya ya, di dalam Matius pasal 26 ayat 64 ya, mungkin bisa ditampilkan. Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya, nubuatan ini terbukti, kata-kata Tuhan Yesus terbukti bahwa dia terangkat di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini penting sekali, yang membuktikan bahwa Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu bukan Tuhan yang mati. Ya, di mana jasadnya atau mungkin tulang belulangnya terkubur di Yerusalem di sana. Tidak. Ya. Jadi kalau kita menyanyikan
lagu sebab dia hidup ada hari esok itu ya. Kita yakin bahwa di sana tuh kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Tadi nyanyi itu ya. Ya. Dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Yang siap untuk menolong saudara dan saya dalam segala permasalahan kita. Kalau kita tak yakin akan hal itu, ya tidak begitu khawatir lah. Ada corona atau Corolla ya. Atau mungkin Mercedes nanti muncul ya. Tidak akan menakutkan kita. Ya. Jangan khawatir yang berlebihan. Ya. Ayat kunci daripada pasal ini adalah ayat yang ke-8. Ya. Mana diingatkan kepada kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini ayat kunci daripada apa yang kita baca. Tujuan dari kuasa sebagai akibat dari turunnya Roh Kudus ke atas orang percaya adalah untuk bersaksi tentang Kristus. Betapa hebat, betapa besar kuasa kebangkitannya itu. Dan itu yang menyebabkan saudara dan saya ada dan percaya kepada dia sampai dengan hari ini. Kenapa kita peringati? Karena itu adalah satu kebenaran yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara tidak pernah membayangkan kalau Yesus tidak pernah naik ke surga. Orang akan masih pada mencari kuburannya di sana. Ya, lalu membawa bunga dan sebagainya. Ya. Tidak. Ya. Kita diingatkan ya bahwa diajarkan kepada kita untuk mentaati firman-Nya. Kuasa itu akan datang kepada kita. Dan hasil daripada kuasa yang ada di hati saudara dan saya, kehidupan kita, adalah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita akan bisa memberitakan Injil. Kalau kita betul-betul yakin bahwa Yesus itu hidup. Bukan hanya dari membaca buku. Tetapi firman yang hidup itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Karena perintahnya, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita belum melihat Yesus. Tetapi melalui karyanya kita percaya. Sehingga kita bisa menyanyikan, tak ada yang sama seperti Dia. Allah yang perkasa dan penuh kuasa. Tak ada yang sama seperti Yesus. Sekarang dan sampai selamanya. Iya. Tanpa kita meyakini itu, kita tidak mungkin menjadi saksinya Tuhan. Tidak bisa. Betapa hebat kuasanya. Betapa besar anugerah yang diberikan kepada kita. Kita tidak bisa. Ya. Puji Tuhan. Rasul Lukas di dalam Injilnya dan Kisah Para Rasul menekankan bahwa kuasa Roh Kudus termasuk kuasa-kuasa, mujizat, mengusir roh jahat, ya, menyembuhkan orang sakit, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang lain sebagai tanda yang penting yang menyertai pemberitaan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa sekarang itu tidak ada ya? Ada. Ya. Karena firman Allah mengatakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berarti firman-Nya tidak berubah. Ya. Kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kita baca di ayat ke-8 tadi. Ya.
Coba kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus itu bukan orang yang hebat. Kalau ada orang berdoa untuk orang sakit lalu sembuh, lalu dikatakan pendeta itu hebat sekali. Ya. Ini keliru besar. Ini yang menyebabkan orang menjadi salah dan akhirnya mengkultus individukan orang lain. Yang hebat adalah Tuhan. Melalui Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada orang itu untuk berdoa dan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Kita harus tahu betul itu. Jangan dialamatkan kepada orangnya. Dalam ayat 8 ini, Lukas menghubungkan baptisan Roh Kudus dengan kuasa ilahi di dalam diri orang percaya untuk bersaksi dengan efektif. Dengan melihat tanda-tanda, orang langsung percaya bahwa Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang powerful, Allah yang hebat. Dan tanda ini diberikan kepada mereka-mereka yang kepenuhan Roh Kudus. Gitu loh. Jadi kita harus tahu ya. Jemaat mula-mula luar biasa sekali dipakai oleh Tuhan. Mereka hidup di dalam kerukunan, kebersamaan yang luar biasa. Saya belum pernah mendengar di zaman sekarang ini orang menjual propertinya, tanahnya, rumahnya untuk dibagikan kepada orang lain supaya bisa bersama-sama menikmati ya kebersamaan hidup ini. Itu pekerjaan bukan pekerjaan mudah. Itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin. Gereja mula-mula hidup seperti itu. Mereka hidup dengan rukun, seia sekata. Tidak ada mereka yang kekurangan. Lah, iman kita teruji pada saat kita mengalami apa yang sekarang terjadi ini. Bagaimana orang? Imannya digerakkan oleh Tuhan. Hatinya digerakkan oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita akan rela dan kita akan mau berbagi. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dalam Kitab Para Rasul tertulis dan kita pahami seperti itu. Nah, karya utama Roh Kudus dalam bersaksi dan memberitakan Injil adalah mengubah karakter dan kehendak manusia. Nah ini Bapak Ibu, kita tahu para rasul bukanlah orang yang hebat pada zamannya. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka para nelayan, ada yang petani. Ya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang dengan tulus menyerahkan dirinya. Melayani Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Maka mereka memiliki kuasa yang luar biasa. Jadi bukannya kita tidak harus belajar untuk menjadi hamba Tuhan. Perlu. Tetapi saya katakan ya, bahwa yang pertama di dalam hidup orang percaya untuk melayani Tuhan bukanlah dengan bakat, dengan talenta, tetapi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Petrus yang demikian, mudahnya, rapuhnya imannya. Belum sampai ayam berkokok 3 kali, sudah menyangkali Tuhan. Tetapi ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka sontak berubah luar biasa. Dan Petrus dikenal memiliki iman yang luar biasa tangguh.
Sehingga firman Allah mengatakan, di atas kamu akan aku dirikan gerejaku. Maka di Vatikan, gereja di Vatikan dikasih nama gereja Santo Petrus. Itu kan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kamu akan menerima kuasa. Yang kedua, kamu akan menjadi saksiku. Ya, kepenuhan Roh Kudus memungkinkan orang diberikan kuasa. Dan tidak dengan kuasa itu tidak akan diam. Orang yang kepenuhan Roh Kudus tidak mungkin diam. Ya, kita akan bahas nanti. Tidak akan mungkin diam. Baptisan Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga meningkatkan efektivitas kesaksian. Karena hubungan yang diperkuat, diperdalam di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan efektif memberitakan firman Tuhan, akan efektif untuk bersaksi. Ya. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Ayat ini terkenal sekali. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Mendorong secara efektif bersaksi. Bukan karena pinter ngomong. Tetapi karena Roh Kudus yang sudah dicurahkan dan tinggal di dalam diri orang yang percaya itulah yang menyebabkan orang itu kesaksiannya hidup. Ya, saya katakan saksi, witness itu bukan katanya, tetapi harus mengalami. Kita bukan, oh itu katanya, tidak. Yang namanya saksi itu mesti tahu. Saksi di pengadilan harus tahu kejadian yang sedang diperkarakan. Ya. Saksi harus tahu. Ya. Orang yang mengalami Kristus penuh dengan Roh Kudus, kesaksiannya akan hidup dan akan memberkati orang banyak. Yang kedua, Roh Kudus menyingkapkan dan memperdalam kehadiran pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 16 sampai 18 dari Yohanes pasal 14. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan di dalam kebenaran tidak akan ada dusta atau kebohongan. Kalau itu tinggal di dalam kita, maka tidak ada alasan untuk orang percaya, orang Kristen tidak diberkati. Sehingga cocok firman Allah yang mengatakan, mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Amin Bapak Ibu. Kita perlu rindu. Roh Kudus itu bukan hanya mampir, tetapi tinggal di dalam kita, menyertai kehidupan kita. Bukan pada saat kita pelayanan di gereja saja. Tetapi di segala waktu. Ya. Apapun yang terjadi. Bisa kita diberkati dan menjadi berkat. Ya. Di dalam zaman kesesakan. Kita diajarkan mengucap syukur. Orang Kristen kok aneh. Orang sejak mengalami kesesakan kok suruh mengucap syukur.
Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 71 ayat 7 itu, bagi banyak orang aku merupakan tanda yang ajaib. Ya. Coba kalau orang lain mungkin ngomel setiap hari menghadapi keadaan seperti ini. Lain kan orang Kristen bisa mengucap syukur. Ya. Bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Dengan melihat keadaan sekarang ini. Betapa fananya apa yang ada di dunia ini. Betapa mudahnya nyawa kami kalau Tuhan kehendaki itu terbang meninggalkan tubuh yang fana ini. Kan begitu tuh. Gampang sekali, saudara. Mungkin saudara akan bersembunyi di ruang kaca. Ya. Sehingga kehabisan napas dan juga mati. Mungkin begitu. Diri seperti ini. Kemana-mana saudara takut, kesenggol orang takut. Ya. Sekarang mau megang grendel pintu saja. Ya, saya lihat orang kemarin, bapak di mana itu. Dia pakai sikunya begini bukanya. Ceklek begini. Ya ampun saya bilang ini. Sulitnya orang hidup. Ya. Mau pakai tangan gampangnya begini. Dia mesti pakai siku lagi. Ya. Tidak salah. Ya, menjaga jarak, menghindari penularan. Baik. Ya. Tetapi kalau Yesus ada di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka dia yang akan mengajarkan kepada kita. Bagaimana kami harus hidup. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Kata Mazmur 71 ayat yang ke-7. Karena engkau tempat perlindunganku yang kuat. Ya. Tempat perlindungan kita yang kuat. Apa yang kita takutkan? Tidak usah takut Bapak Ibu. Ya. Tidak usah takut. Banyak orang yang takutnya berlebihan hari-hari ini. Kesaksian apapun mengenai persekutuan dengan yang intim dengan Tuhan akan menghasilkan keinginan yang makin membara dari pihak kita untuk mengasihi, menghormati, dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau orang mengatakan aku ini penuh dengan roh loh, tapi malas ke gereja. Bapak Ibu mesti tanya itu. Benar apa enggak ini? Firman Tuhan itu benar apa enggak? Karena firman Allah dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, jangan kamu meninggalkan persekutuan orang-orang kudus. Sebagaimana dibiasakan oleh banyak orang. Jadi bukan hanya sekarang, pada saat kitab Ibrani ditulis, sudah banyak orang Kristen yang tidak suka berkumpul, bersekutu. Ya. Kalau orang mengklaim dirinya penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak senang datang di persekutuan, di gereja untuk bersekutu. Di gereja itu bahkan hanya bahoba orang Manado bilang. Bukan hanya untuk melihat orang lain, ya, atau pamer ini dan itu. Bukan. Apa firman Tuhan hari ini untukku? Sebab kalau itu tidak ada gunanya, ya, kalau tidak, untuk apa di gereja? Ya, hanya ke just present only. Hanya absen saja. Tidak ada gunanya. Ya. Kalau orang merasa bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, rindu. Rindu sekali. Kok tidak ke gereja ya? Kok tidak bersekutu ya? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah menerima kesaksian Roh mengenai karya penebusan. Dengan sendirinya kita akan menampilkan sifat-sifat Kristus dalam hidup saudara dan saya. Nah ini, orang yang merasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu kalau Paulus mengatakan hidup lamanya sudah harus ditanggalkan. Tidak mungkin orang yang mengaku penuh dengan roh yang benar-benar itu masih hidup di dalam cara hidup yang lama. Cocok saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Orang yang penuh dengan Roh Kudus menyanyikan itu happy. Sukacita di dalam hati ini. Karena memang cocok apa yang dinyanyikan dengan keadaan dirinya. Lain. Harus
lain daripada yang dulu. Baptisan Roh Kudus hanya diberikan kepada mereka yang hatinya sudah berbalik kepada Allah di dalam pertobatan dari cara hidup yang fasik. Nah ini saudara. Orang yang dibaptis Roh Kudus adalah orang yang sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Ya. Kalau belum, ya sampai Tuhan datang kedua kali, tidak akan dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Saya katakan orang penuh Roh Kudus bukan karena hartanya banyak, bukan karena harta miliknya, uangnya banyak, triliunan mungkin, bukan. Mati ditinggal itu. Ya, jangan membuat kita silo yang seperti itu. Kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi itu bukan segala-galanya. Ada orang yang kaya malah bunuh diri. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Bapak, Ibu, Saudara. Orang yang dibaptis Roh Kudus adalah orang yang sudah berbalik kembali kepada Allah di dalam pertobatan. Dari sifat-sifat kehidupan yang lama. Ya. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat ini sering kita baca. Yang diperintahkan, ya diingatkan para rasul kepada orang-orang Israel. Ayat 38 itu ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah bicarakan, sudah saya sampaikan. Orang dibaptis itu harus ditandai dengan bertobat dulu. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ya, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, baru terima meterai baptisan. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Urut-urutannya jelas. Ya. Mereka yang menerima baptisan Roh Kudus adalah orang yang sudah bertobat. Dan orang yang diberkat menerima karunia Roh Kudus akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Haleluya. Saksi Tuhan yang efektif tidak perlu menjadi kaya dulu. Ya. Tidak perlu. Nanti Pak, kalau saya sudah kaya, saya akan saksi sama orang lain. Kalau belum kaya, belum. Orang kalau mau kaya ada yang cari pesugihan. Karena setan pun bisa memberi kekayaan. Ini soal kekayaan. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan, cari kerajaan surga dan kebenarannya. Bukan hanya baca Alkitab. Ya. Maka yang lain akan ditambah-tambahkan. Tidak mungkin kita dipermalukan. Kalau kita benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Hati ini akan senantiasa mengucap syukur setiap saat. Apapun yang terjadi. Ya, puji Tuhan. Nah, dengan demikian, seperti dikatakan di Filipi pasal 2, ya yang terkenal ayat 12 itu ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena hidup bertobat itu perlu dipelihara. Tidak dibiarkan nanti pergi. Tidak lagi hidup dalam pertobatan. Kumat lagi kepada kehidupan yang lama. Tidak. Perlu dipelihara. Ya, selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Berdasarkan kebenaran Alkitabiah. Setiap orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kerinduan yang sangat ini tadi untuk menyenangkan hati Kristus dengan segala cara. Yaitu mengejar hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kamu melihat Allah. Yang dikejar bukan hanya mencari duit, tetapi juga mencari Tuhan. Iya.
Saya tidak pernah heran melihat orang kaya, enggak. Sejak dulu saya masih jualan kacang, enggak pernah saya. Ya. Sehingga saya tidak bisa, maaf ini, munduk-munduk itu. Jawab bahasa Jawa apa munduk-munduk itu ya. Ya. Melihat orang yang kaya, enggak. Enggak. Firman Tuhan mengatakan harta itu memiliki sayap. Tetapi kalau Tuhan mau menambah-nambahkan, Tuhan juga tidak kekurangan cara. Amin. Caranya dia, bukan cara kita. Cara kita banyak gagal. Tetapi cara Tuhan tidak pernah gagal. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Mereka yang mempertunjukkan karunia-karunia rohani, mengadakan mujizat, tanda-tanda yang ajaib, mungkin juga berkorban yang besar, tanda bahwa dia ini orang yang suka berkorban dan sebagainya. Seperti kita lihat kisah para rasul pasal 5, ya, yang akhirnya terjadi pembohongan, ya, atau dusta daripada Ananias dan Safira. Ingin disebut orang yang orang yang suka memberi begitu. Ya. Ternyata di dalam suasana kebohongan suami istri menerima kematian. Ya. Kalau kita melihat banyak orang mempertunjukkan karunia rohani. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, namun tidak memiliki iman, kasih dan kebenaran yang sejati. Bukan melakukannya melalui Roh Kudus, melainkan ada roh yang tidak berasal dari Allah. Ya, ayat yang sering kita baca di dalam Matius pasal 7 itu. Ya. Ayat 21 sampai 22 itu. 23 itu. Di akhir nanti ada orang yang berteriak, Tuhan, Tuhan, aku sudah memberi demi namamu. Aku sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Ya. Mungkin berkorban untuk persembahan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, hai yang jahat. Kan sakit Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dikatakan seperti itu. Sakit. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, melayani itu dengan hati. Tidak ada pamrih. Ya. Bukan apa-apa ini. Kenapa saya katakan itu Bapak Ibu Saudara? Zaman-zaman seperti sekarang pelayanan kita teruji. Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua. Tolong ditampilkan itu. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Ya. Kita tidak usah menjadi orang yang spektakuler. Tidak usah. Yang spektakuler itu Tuhan. Ya. Kita sering orang mengungkapkan, bagaimana kabarnya dahsyat. Bapak ini luar biasa memang. Waduh, dibilang Bapak luar biasa tuh lalu helmnya tidak bisa dilepas. Kepalanya menjadi lebih besar. Bapak itu dahsyat sekarang. Wih. Langsung deh kita bilang begitu ditraktir ke restoran. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Iya, hati-hati. Ini loh, Roma pasal 10 ayat 2 ini mengingat kepada kita. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Kita tidak perlu disebutkan nama kita. Ya. Tidak perlu. Itu ada nyanyian lama itu. Biar Yesus bertambah-tambah. Tetapi aku makin berkurang. Ya, bukan kita bertambah-tambah. Yesus tidak apa-apa duduk di belakang. Bukan begitu. Begitu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ini pentingnya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Adalah suatu momen yang luar biasa. Yesus naik ke surga. Dia minta kepada Bapa menurunkan penolong yaitu Roh Kudus. Untuk menyertai kita menghadapi segala sesuatu sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Dan sebentar
kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Saya minta untuk para pelayan Tuhan naik ke atas bersama-sama, kita akan menikmati perjamuan kudus. Ya. Makin banyak kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka makin baiklah pengenalan kita kepada Tuhan. Ya. Bapa di dalam surga, Bapamu sudah menyampaikan kebenaran firman. Sebentar, kami bersama-sama akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan, persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu makin menguatkan iman kami dalam kami mengiring Engkau. Dan makin meyakinkan kami bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sehingga kami makin hari makin hidup memperkenalkan hati Tuhan. Kami akan memberikan tubuh dan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita angkat hosti di tangan kanan kita. Haleluya. Kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Saya akan bacakan firman Allah sebelum kita melakukannya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Yesus adalah kudus, sehingga ia mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Karena kamu kudus, aku kudus, hendaklah kamu kudus. Mungkin Bapak Ibu ada ganjelan satu sama lain di rumah dengan suami dan istri, anak-anak dan orang tua, atau sebaliknya. Selesaikan sebelum kita bersama-sama menikmati tubuh dan darah Tuhan. Ya, saya akan lanjutkan. Kita angkat lebih tinggi, hosti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita pindahkan cawan berkat di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Kita muliakan, kita tinggikan korbannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Pegang tangan suami, istri, anak-anakmu yang ada di sekitar kamu. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur bahwa kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biarlah persekutuan kami dengan Engkau makin hari makin intim dan erat melalui korban yang sudah Kau berikan 2000 tahun yang lalu, namun masih melekat di dalam ingatan kami, bahwa Engkau rela mati untuk kami, orang-orang yang tadinya tidak berharga dan berdosa ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan perjamuan kudus ini makin menyatukan hati kami di dalam keluarga, di dalam persekutuan bergereja, di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami di dalam menanggulangi COVID Corona dan segala akibatnya, teristimewa dampak ekonomi. Tuhan, berikan kepada aparat pemerintah, melalui Bapak Presiden, aparat kepolisian, aparat ABRI, aparat kesehatan, dan ASN untuk bisa menanggulangi ini dengan baik, sehingga virus corona bisa segera lenyap dari bumi Indonesia dan dari seluruh dunia. Berkati Pulau Bali Tuhan, pulau kami tercinta, berkati lingkungan sekitar kami, kalian kami, desa kami, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Adalah kesejahteraan Pulau Bali, adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segera virus corona bisa dibasmi sehingga ekonomi kembali bergejolak dan kemakmuran, kesejahteraan melimpah di Pulau Bali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, acungkan tangan-Mu, terimalah berkat Allah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih, anugerah, kemurahan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, disertai persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.